Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baiklah teman-teman semester 7 PAI kelas F, bagaimana kabarnya Anda semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas serta kegiatannya masing-masing. Baiklah, pada pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan kedua, kita telah belajar dan membahas tentang jual beli, dan kita masukkan masalah-masalah fikih kontemporer atau masalah-masalah fikih al-hadisah kekinian, yaitu dengan jual beli online, yaitu mulai dari syarat dan rukun dari sahnya jual beli, kemudian hal-hal yang membatalkan jual beli, kemudian kaidah serta dalil tentang jual beli itu sendiri. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab yang baru, yaitu riba. Mulai dari pengertian riba itu sendiri, kaidah usuliyah atau para ulama yang sepaham, yaitu konsep tentang riba, kemudian dalil diharamkannya riba baik itu dari Al-Quran maupun hadis, kemudian jenis-jenis dan contoh dari riba itu sendiri, kemudian hikmah larangan dari diharamkannya riba, dan yang terakhir yaitu solusi Islam untuk menghindari riba. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran tentang bab riba, saya akan mereview dan bertanya sedikit. Silakan dijawab masing-masing mahasiswa. Berikut pertanyaannya. Apa hukum jual beli online? Bacakan dalil tentang jual beli online. Apa kaidah usul fiqh tentang jual beli? Apa sebab jual beli dikatakan batal atau tidak sah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Fama ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalil diharamkannya riba dari Al-Quran maupun hadis. Mari kita menjadikan landasan ilmu sebelum amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Yang artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Rasulullah SAW di suatu malam beliau melakukan Isra, melewati suatu kaum yang mempunyai perut yang besar-besar seperti rumah. Maka beliau Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril tentang mereka, lalu dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dan tentunya masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kaidah usul tentang riba. An-nahyu yadullu ala tahrim, atau al-aslu fin nahyi lit tahrim, yang artinya dalil terkait pelarangan itu menunjukkan keharaman, atau kullu qardin jarra manfaatun fahuwa riba. Segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dalam kegiatan utang piutang, maka itu tergolong ke dalam perbuatan riba. Lantas, apa itu riba? Pengertian riba secara bahasa dalam bahasa Arab adalah az-ziyadah, yaitu bertambah, meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, atau an-nam artinya berkembang atau berbunga, yaitu membungakan harta atau uang atau juga yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain, atau juga maknanya adalah berlebihan atau menggelembung. Sedangkan riba secara istilah adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syariat, atau terlambat salah satunya. Jenis-jenis riba. Riba fadl. Riba fadl adalah sebutan untuk riba, yaitu kegiatan transaksi jual beli atau pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Riba nasiah. Riba nasiah adalah hasil transaksi jual beli dengan pertukaran barang yang menghasilkan kelebihan dengan jangka waktu tertentu. Ribayat. Ribayat merupakan hasil transaksi atau penukaran barang yang menghasilkan riba atau non-ribawi. Riba qard. Jenis riba qard merupakan jenis riba yang berupa tambahan dari nilai pengembalian pokok utang dengan persyaratan dari pemberi hutang. Riba jahiliyah, yaitu jenis riba yang merupakan tambahan atau kelebihan yang dikenakan atas nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok dari jumlah pinjaman. Berikut kami jelaskan riba bersama dengan contohnya. Riba fadli. Riba fadl adalah yaitu penukaran uang, contohnya uang 100.000 dengan 45 lembar pecahan uang 2.000, sehingga nominal uang yang diberikan hanya 90.000. Maka ini termasuk bagian dari riba fadli. Biasanya ini terjadi ketika akan Idul Fitri sebagai THR, tunjangan hari raya untuk anak-anak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah riba nasiah. Sebagai contoh, saat Anto meminjam emas batangan kepada Iman, tapi Iman meminta dikembalikan dengan uang tunai setahun mendatang dengan harga emas yang kemungkinan naik di masa yang akan datang. Anto yang meminjam harus membayar dengan lebih tinggi sehingga kelebihan tersebut menjadi riba nasiah. Yang ketiga, ribayat. Sebagai contoh, pembelian mobil tunai akan dihargai 100 juta, tapi harganya menjadi 120 juta saat membeli secara kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Meski belum menyerahkan uang dengan jumlah yang disepakati, pembeli sudah bisa mendapatkan mobil. Kelebihan
20 juta rupiah dari harga pokok termasuk dari ribayat. Yang keempat adalah riba qard. Riba qard adalah contohnya pinjaman dari bank sebesar 200 juta yang mana harus dilunasi oleh nasabah dengan tempo ansuran 12 bulan dengan bunga 5%. Jadi bunganya adalah 10 juta selama 1 tahun. Maka dia hutang ke bank 200 juta dan harus mengembalikan 210 juta. Ini adalah bagian dari riba qard. Yang kelima atau yang terakhir adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah transaksi peminjaman uang dari senilai 50 juta yang akan dikembalikan selama 6 bulan. Jika tidak dibayarkan atau tidak bisa membayarkan dalam jangka waktu tempo 6 bulan yang disepakati, pinjaman akan dikenakan nominal tambahan atau yang disebut dengan denda dari total pinjaman. Maka penambahan dari total pinjaman yang disebut dengan nominal tambahan atau denda ini merupakan riba jahiliyah. Hal yang menimbulkan riba, yang pertama tidak sama nilainya, yang kedua tidak sama ukurannya menurut syara, baik timbangan, takaran maupun ukuran, dan yang ketiga tidak tunai di majelis akad. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari diharamkannya dan dilarangnya riba. Yang pertama, menjauhkan manusia dari kezaliman. Yang kedua, menjauhkan manusia dari sifat tamak dan serakah. Yang ketiga, membangun persaudaraan dan saling tolong-menolong. Yang keempat, menjauhkan manusia dari permusuhan dan kebencian. Yang kelima, melindungi harta dari hal yang batil. Yang keenam, mengarahkan umat Islam untuk mengembangkan harta dengan cara yang terhormat. Yang ketujuh, membangun sistem syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedelapan, menjauhkan orang muslim dari kebinasaan. Tentu dalam larangan ada solusi dan alternatif. Alternatif tanpa riba. Yang pertama, transaksi jual beli secara tunai. Yang kedua, sistem bagi hasil atau mudharabah. Yang ketiga, sistem sewa menyewa atau ijarah. Yang keempat, pinjaman tanpa bunga atau qard. Baik, untuk materi sudah saya jelaskan. Berikutnya kita akan lakukan evaluasi. Yang pertama, jelaskan apa itu riba dan sebutkan dalilnya. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis riba dan contohnya. Dan yang ketiga, apa hikmah dari larangan riba. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah riba merupakan praktik yang diharamkan dalam Islam. Memahami jenis-jenis riba hingga hukumnya sangatlah penting bagi umat Islam untuk menghindari praktik riba dalam kehidupan kita. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Baiklah, untuk teman-teman mahasiswa, untuk media pembelajaran pada materi perkuliahan Masailul Fiqhiyah Al-Hadisah sudah kami sampaikan. Berikutnya adalah sebagai tugasnya mahasiswa menjawab soal-soal yang kami tulis dalam video ini dan nanti dikumpul pada link berikut ini. Pertanyaan analisis dan kritis. Apa pendapat Anda tentang bunga pinjaman yang ada di bank? Yang kedua, apa hukum membeli barang di pay letter dengan sistem bayar menyicil yang dikenakan denda setiap keterlambatan dalam pembayarannya ketika sudah jatuh tempo? Jelaskan dan uraikan pendapat Anda beserta dengan dalil dan kaidah usuliyahnya. Yang ketiga, apa pandangan Anda tentang KPR
atau pembelian rumah dengan cara menyicil atau kredit, apakah ini termasuk dari riba ataukah tidak? Dan jelaskan alasan Anda beserta dengan kaidah usuliyah maupun dengan dalil. Untuk paling lambat pengumpulan tugas tersebut adalah 2 hari setelah perkuliahan ini. Dan terakhir, teruslah belajar, terutama ilmu, yaitu ilmu agama. Karena syarat diterimanya amal selain niat yang ikhlas karena Allah, cara ibadah yang sesuai dengan syariat, yaitu harus dengan ilmu. Karena dengan ilmu hidup kita akan mudah, akan terarah, dan tentunya akan berkah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Apabila Allah menghendaki kebaikan yang ada dalam diri kita, maka kita akan selalu dipahamkan pada perkara-perkara agama. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya memohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman kita terkait dengan riba, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari praktek ribawi. Dan akhirnya marilah kita akhiri dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron wal afu minkum. Saya Muhammad Wahyudi, MPDI.